Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, pada kesempatan ini kami ingin berbagi kisah eksplorasi kami di situs Ciarunten yang berlokasi di Desa Ciarunten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, saat ini tim Akarimba sudah sampai di Kampung Muara Jaya, Desa Ciarunten. Dan pada video kali ini kami akan mengangkat cerita atau juga sejarahnya Batu Prasasti Ciarunten dan Prasasti Batu Tapak Gajah atau disebut juga dengan Prasasti Kebun Kopi 1. Seperti apa ceritanya? Selamat menyaksikan. Indonesia adalah permata terindah dunia, merupakan negara yang paling banyak memiliki warisan budaya. Wilayahnya yang luas dipenuhi dengan berbagai peninggalan budaya masa lalu, menjadi sumber penelitian sejarah dalam dan luar negeri. Salah satu warisan budaya Indonesia adalah prasasti, dokumen tertulis yang biasanya tertera pada batu, lempengan logam, dan benda keras lainnya, yang berisi pengumuman keputusan raja, peringatan sesuatu peristiwa, dan lain-lain. Dengan menggunakan aksara dan bahasa yang berlaku pada masa dikeluarkannya prasasti itu. Bukti sejarah dan kegiatan masa lampau yang berasal dari masa prasejarah ataupun masa sejarah. Setiap daerah tentu memiliki sejarah lokal tersendiri dalam perjalanan sejarahnya. Hal tersebut berbanding lurus dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya yang tentunya memiliki arti penting sebagai bukti dari peristiwa bersejarah di masa lalu pada daerah tersebut. Seperti Kerajaan Tarumanegara, kerajaan besar pada abad ke-6 Masehi yang meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang berbentuk prasasti. Seperti Prasasti Ciarunten menjadi bagian sejarah yang tak terpisahkan dari kota Bogor. Prasasti ini menjadi bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Prasasti Ciarunten bergoreskan aksara Palawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sangsekerta dengan metrum anustup yang terdiri dari 4 baris, dan pada bagian atas tulisan terdapat pahatan sepasang telapak kaki, gambar umbi dan suluran-suluran atau pilin, serta gambar laba-laba. Bila kita terjemahkan tulisan itu berbunyi, "Inilah sepasang telapak kaki
yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Berdasarkan pesan yang terdapat pada prasasti Ciarunten, kita dapat mengetahui bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-5 dan menginformasikan bahwa pada masa lalu terdapat kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan India. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Hal ini berarti menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki pada masa itu tanda keaslian, mirip dengan tanda tangan zaman sekarang. Maharaja Purnawarman dilahirkan pada tanggal 8 bagian gelap bulan Palguna tahun 294 Saka atau 16 Maret 372 Masehi. Putra Raja Resi Dharmaya Warman, putra raja di Raja Guru Jayasingha Warman. Maharsi Jayasingha Warman merupakan pendiri kerajaan Tarumanegara yang juga menantu Prabu Dewa Warman ke-8, raja terakhir kerajaan Salaka Negara. Dinasti Warman ini merupakan penerus kerajaan Salaka Negara. Dikisahkan 2 tahun sebelum ayahnya wafat, Purnawarman diwisuda sebagai Raja Tarumanegara ketiga pada tanggal 13 bagian terang bulan Caitra tahun 317 Saka atau 12 Maret 395 Masehi sampai tahun 356 Saka. Ayahnya Raja Resi Dharmaya Warman mengundurkan diri dari tahta kerajaan untuk hidup di pertapaan menempuh Manur Raja Sunya. Bertapa setelah turun dari tahta sampai ajal tiba. Pada masa pemerintahan Purnawarman inilah kerajaan Tarumanegara mencapai puncaknya. Dalam naskah Wangsakerta dijelaskan bahwa Purnawarman adalah raja ketiga kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 395 sampai 434. Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 yang terletak di dekat pantai dan dinamai Sundapura atau Kota Sunda. Nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan. Kelak nama Sunda ini menjadi sebutan etnik bagi suku yang mendiami bagian barat Pulau Jawa. Setelah kerajaan Tarumanegara menjadi besar dan kuat, Sang Purnawarman dinobatkan menjadi Maharaja dengan gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Parakrama Surya Mahapurusa
Jagatpati. Dalam naskah Wangsakerta disebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Salaka Negara, Rajataputra, Banten, Jakarta, Bogor, Cirebon, sampai Purwalingga atau Purbalingga di Jawa Tengah. Sumber primer berupa prasasti hanya menyebutkan satu raja, yakni Purnawarman, sebagai Raja Tarumanegara. Bahkan silsilah keturunan Purnawarman sama sekali tidak disebutkan dalam prasasti manapun. Sedangkan naskah Wangsakerta yang konon disusun pada abad ke-17 setelah era Kerajaan Tarumanegara menyebutkan setidaknya terdapat 12 raja yang pernah memimpin Tarumanegara. Diawali dengan Jayasingawarman sebagai raja pertama dan diakhiri oleh Linggawarman sebagai raja terakhir. Masih menurut Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara jatuh pada menantu dari putri sulungnya, yaitu Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Sunda. Namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti kapan Kerajaan Tarumanegara berakhir, mengingat naskah Wangsakerta baru ditulis 1000 tahun setelah kejadian yang sebenarnya. Sri Maharaja Purnawarman wafat pada 24 November 434 Masehi di usia 62 tahun dan dimakamkan di tepi Citarum, sehingga mendapat sebutan Sang Lumah ing Taruma Nadi yang dipusarakan di Citarum. Sahabat Akarimba, saat ini tim Akarimba sudah berada di situs Ciaruten, dan saya saat ini juga sudah bersama dengan Mang Gandhi selaku penjaga situs cagar budaya yang ada di Ciaruten ini, dan kita akan ngobrol dengan beliau. Temukan tahun berapa, Mang? Kalau ditemukannya prasasti ini tahun 1863. 1863. Ya. Berarti oleh bangsa kita atau bangsa Belanda waktu itu? Awalnya oleh bangsa kita, yaitu oleh masyarakat lokal. Cuma pada saat itu keberadaan masyarakat itu ada di bawah naungan pemerintahan Belanda atau kekuasaan Belanda. Jadi dalam sejarahnya di era kerajaan apa? Nah, jadi memang berdasarkan temuan-temuan yang ada di wilayah Jawa Barat, terutama di wilayah Kabupaten Bogor, memang paling banyak mengenai tentang prasasti. Nah, prasasti-prasasti tersebut kebanyakan eranya masa Kerajaan Tarumanegara. Ya, Tarumanegara itu berdiri pada tahun 348. Jadi prasasti ini merupakan suatu tanda peringatan yang mana pada saat itu raja melakukan perjalanan untuk wilayah kekuasaan. Nah, itulah prasasti ditempatkan di beberapa wilayah. Nah, kalau kita lihat mengenai tentang sejarah Tarumanegara, itu ada 12 raja yang ada pada saat itu. 12 raja. Cuma yang diagungkan di antara raja-raja yang ada pada saat itu Purnawarman sebagai King of the King, raja di atas raja itu. Demikian butiran kisah episode Alam Semesta. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia.
Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikutnya menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengutip kalimat Sang Buddha ketika membabar ajaran spiritual berdasarkan pengalaman hidup beliau. Beliau berkata, Tuhan tidak lain adalah pencarian rasa aman, pencarian keselamatan, pencarian perlindungan. Engkau percaya kepada Tuhan bukan karena Tuhan ada di sana. Engkau percaya kepada Tuhan karena engkau merasa tidak berdaya tanpa kepercayaan itu. Siddhartha Gautama. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta leluhur Nusantara.